Selamat pagi, adik-adik semua. Salam sehat selalu. Selamat pagi, Ibu. Oke, selamat pagi ya, Cok D. Eh, Baik, sesuai dengan perjanjian kita ya, bahwa hari ini kita akan melaksanakan presentasi paper ya, presentasi tugas ya, terkait dengan pemuliaan ternak. Ya, nah, terkait dengan materi Ibu yang minggu lalu Ibu berikan. Cok D, teman-temannya udah join semua ini. Eh, Mohon maaf, Ibu, untuk yang join untuk saat ini baru 16 orang dari 28 orang. Untuk yang izin nikah dan satu orang itu karena lagi dalam penerbangan. Yang lagi satu nikah karena kalau tidak salah yang BKM yang sudah terkonversi dari SKS-nya seperti itu, Ibu. Jadi ada satu orang atas nama Hmm. Sabrina itu Oh, nggih. sudah tidak mengikuti Kita perkuliahan tunggu kembali. nggih. Kita tunggu 5 menit lagi dari waktu yang kita sepakati ya, berarti 10 lebih 5. Setelah itu kita jalan. Eh, Oke. Terima kasih, Bu.
Eh, baik, karena waktu sudah menunjukkan pukul 10 lebih 5 ya, sesuai dengan eh, perjanjian kita, maka kuliah, presentasi ya, presentasi itu akan kita mulai. Siap-siap ya, adik-adik yang mendapatkan tugas presentasi hari ini. Kemudian nanti teman-temannya silahkan berkomentar terkait mengomentari, bertanya, memberikan masukan terkait dengan materi yang sudah dipresentasikan oleh teman-temannya. Nah, kemudian materi yang adik-adik presentasikan ini itu tolong nanti dikirim. Dikirimkan ke ibu dan nanti akan dikompilasi oleh ibu koordinator pengampu mata kuliah. Untuk waktunya itu presentasi kita berikan waktu maksimal ya 15 menit ya. Jadi kita cepat saja untuk presentasi ini. Kemudian silahkan nanti adik-adik itu yang tidak presentasi itu memberikan masukan. Kurang lebih 15 menit juga. Nanti setelah itu Ibu berkomentar sedikit dan lanjut kita tutup saja pertemuan kita untuk pagi ini. Silakan siapa yang bertugas ini mendapatkan tugas sekarang untuk presentasi. Silakan siap-siap. Baik, izin untuk share screen deh Ibu. Oke, sebentar. Mohon maaf Ibu, untuk share screen-nya belum diizinkan oleh Ibu selaku hostnya gitu. Ya, silakan. Silakan adik yang mau ini menampilkan PPT-nya. Recording in progress. Belum tampil ya ininya, PPT-nya. Mohon maaf, saya konfirmasi Bu, untuk layar share screen-nya itu tidak diperbolehkan, yaitu tuh ada tulisannya kalau misalnya kita mau share screen itu ada tulisannya sharing is not turned on karena harus request dulu selaku Ibu selaku hostnya gitu. Ya, ya. Itu belum muncul di Ibu, di layar Ibu yang persetujuan itu. Kenapa belum muncul ya? Ya. Mungkin coba saya izin share screen guys, sebentar. Oke. Oke, ini udah ada muncul. Cok D punya muncul. Oke, apakah sudah terlihat guys? Terima kasih Cok D. Oke, sudah. Silakan. Baik, izin Ibu untuk memulai presentasi pada pagi hari ini. Baik, selamat pagi saya ucapkan. Oke, silakan. Oke.
Baik, selamat pagi saya ucapkan kepada Dr. Insinyur Dewi Ayu Warma Dewi selaku dosen pengampu mata kuliah Teknologi Pembibitan, dan selamat pagi juga saya ucapkan kepada teman-teman yang telah menyempatkan waktunya untuk mengikuti perkuliahan pada pagi hari ini. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan case-based learning dengan materi pemuliaan ternak. Mungkin bisa minta tolong di next slide. Sebelum kami masuk ke dalam materi, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 1 yang terdiri dari 5 orang. Yang pertama itu ada Hari Prasetyo dengan NIM 22095113030. Yang kedua ada Elisa Faresa dengan NIM 220951150. Yang ketiga ada Febrian Muji dengan NIM 220951142. Yang keempat itu ada saya sendiri, Rai Laras Anandita Santi dengan NIM 220951146. Dan yang terakhir itu ada Niwayan Della dengan NIM 23095111195. Bisa di next slide. Baik, ini merupakan jurnal yang kami angkat, di mana jurnal ini memiliki judul Reproductive Performance of Bali Cattle Crops Breed Permanent Cattle through Improving the Genetic Quality of Local Livestock in Special Effort for Cow-to-be Pregnant Program. Di mana judul ini itu memiliki arti performa reproduksi sapi Bali persilangan sapi Brahmana melalui peningkatan kualitas genetik ternak lokal dalam upaya khusus program sapi bunting. Bisa di next slide, Code. Baik, sebelum kita memasuki ke dalam jurnal ini, izinkan saya mengingatkan kembali apa sih itu pemulihan ternak. Jadi pemulihan ternak itu merupakan peningkatan kualitas genetik melalui seleksi, culling, replacement, dan juga breeding dengan tujuan untuk menghasilkan keturunan yang unggul. Adapun latar belakang dari jurnal ini, di mana permintaan daging sapi di Indonesia itu terus-menerus meningkat dari tahun ke tahun. Sementara populasi sapi potong di Indonesia itu masih belum cukup untuk mencukupi masyarakat. Salah satu pemulihan ternak yang dapat dilakukan itu melalui inseminasi buatan atau IB, di mana ini memiliki tujuan untuk menjadi strategi penting dalam peningkatan kualitas genetik. Di mana pada IB ini menggunakan dua jenis sapi, yaitu sapi Bali dan juga sapi Brahman, di mana sapi Bali ini dikenal memiliki keunggulan dari daya adaptasi yang tinggi terhadap lingkungan tropis, efisien reproduksi yang baik, dan juga ketahanan terhadap penyakit. Sedangkan sapi Brahman itu memiliki keunggulan yaitu laju pertumbuhan yang cepat serta bobot badan yang besar. Dari persilangan keduanya itu diharapkan dapat menghasilkan keturunan yang unggul dengan performa reproduksi yang lebih baik serta dapat mendukung keberhasilan program SIWAP atau sapi induk wajib bunting dalam meningkatkan populasi sapi potong. Bisa minta tolong di next slide. Baik, untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Hari untuk waktu dan layar. Dipersilakan. Terima kasih. Baik, terima kasih Laras. Sebelumnya apa suara saya terdengar? Terdengar, Hari. Baik, terima kasih Code. Jelas, Hari. Silakan lanjut, Hari. Baik Ibu, saya izin melanjutkan untuk tahap pertama dari pemulihan genetik yang ada pada jurnal ini. Kami menemukan yakni ada 5. Untuk yang pertama, yakni umur kawin pertama atau first AI age, yang mana merupakan umur pertama dari dilakukannya IB pada sapi, yang mana ditemukan rata-rata umur inseminasi buatan pertama pada sapi Bali adalah 23,63 bulan, yang mana sesuai dengan standar ideal dari umur pertama inseminasi buatan, yakni 18 sampai 24 bulan. Selain itu, pemilihan umur inseminasi yang tepat itu sangat penting karena inseminasi pada umur yang terlalu muda akan meningkatkan risiko dari distokia akibat ukuran tubuh induk yang belum optimal. Inseminasi pada usia terlalu tua juga menurunkan performa reproduksi daripada sapi sepanjang hidup betina.
Lalu yang kedua adalah service per conception, yakni merupakan indikator yang menunjukkan jumlah inseminasi yang diperlukan pada sapi sampai sapi tersebut bunting. Nilai yang ditemukan yakni rata-rata SC-nya adalah 1,56 yang mana mendekati dari standar nasional yakni sebesar 1,6 sampai 2,0 kali dari inseminasi buatan tersebut. Adapun nilai SC yang terlalu rendah itu akan menandakan tingkat fertilitas yang tinggi pada sapi sehingga akan memberikan efisiensi dari reproduksi yang baik. Sedangkan nilai yang tinggi dari SC akan memberikan tanda bahwa sapi tersebut memiliki tingkat fertilitas yang rendah. Lalu yang ketiga adalah interval beranak atau calving interval, yakni merupakan jarak antara dua kelahiran pada sapi tersebut. Ditemukan rata-ratanya adalah 12,24, yang mana merupakan sesuai dengan standar ideal yakni 12 bulan. Adapun interval beranak ini menjamin produksi dari padat itu efektif atau efisien setiap tahunnya. Boleh di next, Yode. Boleh di next slide. Nah, baik, izin masuk. Di sini saya akan menjelaskan mengenai culling. Jadi, kita harus tahu terlebih dahulu definisi dari culling itu sendiri. Jadi, culling itu adalah tindakan manajemen pemulihan ternak dengan cara mengeluarkan individu dari populasi karena performa reproduksi, produksi, kesehatan, atau umur yang rendah. Kemudian kita masuk ke tujuan dari culling itu sendiri. Jadi tujuan utama dari culling itu untuk meningkatkan efisiensi pemeliharaan dan memperbaiki mutu genetik populasi melalui penggantian atau replacement dengan ternak yang lebih unggul. Jadi pada sapi Bali itu kriteria culling itu umumnya didasarkan pada indikator reproduksi seperti service per conception atau SC, kemudian Calvin interval atau CI, dan bobot lahir padat. Boleh di next slide. Baik, di sini terdapat beberapa penelitian yang menunjukkan bahwa yang pertama itu penelitian Irmansyah et al. 2021 menunjukkan bahwa sapi Bali yang diinseminasi dengan semen Brahman memiliki performa reproduksi yang baik dengan Calvin interval rata-rata 12,24 bulan, kemudian service per konsepsinya itu 1,56 kurang lebih 0,55 serta bobot lahirnya itu 27,85 kurang lebih 2,96 kg. Jadi nilai-nilai ini tuh dapat dijadikan tolak ukur sehingga induk yang lain memiliki Calvin interval lebih panjang, membutuhkan banyak kali IB sebelum bunting atau menghasilkan pedet dengan bobot lahir jauh di bawah rata-rata, itu juga dapat dipertimbangkan untuk dikaling. Kemudian, hasil ini itu sejalan dengan temuan internasional oleh penelitian Hikari et al. 2024 yang membandingkan performa reproduksi betina Brahman Cross dengan beberapa genotip lain. Di Bangladesh kemudian, penelitian ini tuh menunjukkan bahwa sapi Brahman Cross ini itu memiliki performa reproduksi yang lebih baik dibandingkan sapi lokal, khususnya dalam hal tingkat kebuntingan dan panjang Calvin interval. Kemudian ini itu menegaskan bahwa sapi dengan performa reproduksi rendah, baik di populasi lokal maupun hasil persilangan, itu perlu dikeluarkan melalui culling agar tidak menurunkan produktivitas populasi. Dengan demikian, praktik culling itu menjadi strategi penting untuk memastikan bahwa ternak dengan reproduksi sesuai standar yang dipertahankan, sementara ternak yang kurang produktif itu akan digantikan dengan sapi hasil persilangan yang memiliki mutu genetik yang lebih baik. Boleh di next slide. Baik, untuk penjelasan selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Waktu dan layar saya persilahkan.
Sebelumnya saya mohon maaf karena tadi saya sempat reconnecting, jadi saya izin melanjutkan terkait seleksi sedikit dari pada tahapan seleksi tadi. Boleh di backslide, udah, bentar. Bagian seleksi. Backslide, Cok. Mohon maaf Ibu, tadi sempat terkendala sinyal. Saya izin melanjutkan terkait seleksi sebentar. Yang keempat adalah bobot lahir pedet, yang mana ditemukan rata adalah 27,85 kg, yang mana merupakan indikator lebih tinggi daripada sapi Bali murni pada umumnya, yang mana biasanya sekitar 13 sampai 18 kg. Yang mana ini menunjukkan adanya peningkatan mutu dari genetik yang telah dilakukan dari inseminasi buatan tersebut. Lalu yang terakhir adalah korelasi first AI age dengan bobot lahir, yang mana ditemukan nilai korelasi diperoleh yakni R sama dengan 0,77, bagi peternak bahwa penentuan umur inseminasi yang tepat itu sangat berpengaruh langsung terhadap kualitas dari keturunan yang dihasilkan. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada rekan saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya, Febri, akan menjelaskan mengenai tahapan di replacement. Nah, replacement ini memiliki arti di mana merupakan suatu tindakan untuk mengganti individu dalam populasi, baik itu bentukan betina maupun si pejantannya, yang sudah tidak produktif atau yang sudah memiliki performa rendah dengan individu baru yang lebih unggul secara genetik maupun reproduksinya. Untuk di eh, berdasarkan jurnal yang kami buat kami telah di CBL, di mana untuk penerapan replacement terlihat di mana yang pertama ini adalah penggunaan pejantan Brahman, di mana pejantan Bali ini digantikan atau di replacement oleh pejantan Brahman demi meningkatkan mutu genetik untuk di generasi berikutnya, di mana setelah dilakukan replacement ini terjadi peningkatan bobot lahir anak sapi, di mana jika menggunakan pejantan Brahman terjadi di kisaran 27,85 kg dibandingkan dengan pejantan dari sapi Bali murni itu kisaran di 13 sampai 18 kg. Kemudian juga terjadi penggantian induk betina Bali di mana diganti dengan betina Bali muda di kisaran umur 18 sampai 24 bulan sebagai calon indukan dan menggantikan betina tua atau yang tidak lagi produktif. Nah, untuk betina muda ini dipilih karena lebih cepat menghasilkan keturunan dan memiliki CI atau eh, jarak interval kelahiran anak yang lebih pendek dibandingkan dengan yang lebih tua. Ya, untuk slide berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, baik selanjutnya ada breeding. Sebelumnya apa sih itu breeding? Breeding adalah proses pemuliaan atau perkawinan ternak yang dilakukan secara terarah dengan tujuan memperbaiki mutu genetik dan menghasilkan keturunan yang lebih baik dari induknya. Tujuan dari breeding sendiri itu yang pertama meningkatkan produktivitas seperti daging, susu, dan telur. Lalu ada memperbaiki sifat genetik seperti bobot lahir, pertumbuhan, dan kesuburan. Lalu yang ketiga ada menjaga daya tahan dan adaptasi ternak terhadap lingkungan. Bisa tolong di next slide?
Oke, selanjutnya ada tipe-tipe breeding. Yang pertama itu ada inbreeding atau kawin sekerabat, di mana tujuan dari inbreeding ini memperbaiki sifat tertentu yang diinginkan, seperti misalnya produksi susu tinggi. Lalu yang kedua ada pure breeding, yang dimana itu adalah perkawinan satu ras atau bangsa eh, yang dilakukan untuk secara terus-menerus agar kemurnian ras tetap terjaga. Lalu yang ketiga ada outbreeding, yang dimana itu kawin tidak sekerabat, untuk tujuannya yaitu untuk meningkatkan variasi genetik dan vitalitas ternak. Yang terakhir ada crossbreeding, yaitu persilangan antar bangsa atau ras yang berbeda. Tujuannya itu yang memanfaatkan heterosis efek atau hybrid figure, yaitu keturunan lebih unggul dibanding induknya, seperti pertumbuhan lebih cepat, bobot lahir yang tinggi, dan daya tahan yang lebih bagus. Bisa tolong di next slide. Baik, selanjutnya ada strategi breeding sapi Bali dan sapi Brahman, yaitu mohon maaf, yaitu ada crossbreeding atau persilangan, dan yang sistem yang digunakan yaitu ada grading up dan crossbreeding komersial. Lalu ada inseminasi buatan. Lalu grading up itu apa sih sebenarnya? Yaitu grading up, sapi Bali betina terus dikawinkan dengan semen Brahman hingga beberapa generasi menghasilkan keturunan dengan proporsi genetik Brahman yang tinggi. Lalu crossbreeding komersial itu menghasilkan pedet F1 Bali disilangkan dengan Brahman yang memiliki heterosis. Lalu selanjutnya ada hasil breeding sapi Bali dan sapi Brahman, yaitu umur kawin pertama kurang lebih 23 bulan. Lalu ada service per conception-nya atau SC, yaitu kurang lebih 1,56. Lalu selanjutnya ada calving intervalnya, yaitu kurang lebih 12 bulan. Bobot lahir pedet, yaitu kurang lebih 27 sampai 28 kg. Lalu heterosis efek. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, saya akan membacakan kesimpulan dari pemaparan materi tadi, di mana program inseminasi buatan antara sapi Bali dan sapi Brahman itu terbukti mampu meningkatkan produksi dan mutu genetik sapi lokal. Sapi hasil persilangan yang memiliki umur kawin pertama yang sesuai itu kurang lebih tadi 23 bulan atau sekitar 18 sampai 24 bulan itu memiliki tingkat kebuntingan yang tinggi, masa kebuntingan normal, jarak beranak yang ideal serta bobot lahir pedet yang lebih besar dibandingkan sapi Bali murni atau sapi Bali lokal, di mana dengan penerapan prinsip pemulihan ternak melalui seleksi, culling, replacement, dan breeding, program ini dapat menambah populasi sapi serta memperbaiki mutu genetik sehingga dapat mendukung ketersediaan daging sapi bagi masyarakat. Bisa minta tolong di next slide. Ini merupakan daftar pustaka yang kami gunakan untuk menyusun PPT dan juga paper yang kami buat. Bisa di next slide. Baik, mungkin sekian pemaparan materi dari kelompok 1. Jika dari Ibu ada masukan untuk kami persilakan. Dan dari teman-teman, jika ada yang ingin bertanya, dapat menyebutkan nama dan juga NIM serta pertanyaannya. Terima kasih. Baik, itu tadi ya presentasi dari kelompok 1 yang sudah diselesaikan dengan baik, namun waktunya juga lebih sepertinya itu ya. Sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab dari adik-adik mahasiswa dulu ke kelompok 1. Silakan. Mungkin saya izin bertanya. Baik, dipersilakan Cok D. Ya, baik, terima kasih Laras. Sebelumnya
Perkenalkan kembali, nama saya Cokorde Gede Dharma dengan NIM 156. Jadi tadi dari Hari dan Elisa tadi sudah menjelaskan bagaimana ada CI, SC, dan interval yang sudah diberikan tadi. Nah, tadi juga disebutkan kalau kita tuh kalau misalkan performa dari ketiga unsur tersebut itu terjadi penurunan, ada di apa ya? Diharapkan untuk ternak tersebut di cool- cooling kalau nggak salah ya tadi. Nah, jadi kalau semisalkan nih saya sedikit menanyakan pendapat dari kelompok yang presentasi. Nah, apabila peternakan peternakan tersebut salah dalam melakukan cooling pada induk yang sebenarnya masih potensial. Kan namanya aja itu penilaian secara apa? Kadang tuh ada kesalahan dari peternakannya sendiri. Nah, kalau semisalkan itu terjadi, apakah dia itu dari segi reproduksi, genetik, dan maupun ekonomi itu akan berdampak atau bagaimana pendapatnya? Jadi saya ulang. Jadi menurut pendapat dari kelompok satu, apabila peternaknya itu salah memilih induk yang dikuling, itu yang sebenarnya masih potensial baik dari segi reproduksi, genetik, dan maupun ekonomi. Nah, apa risikonya? Apakah terjadi penurunan dari produktivitas dari peternakan tersebut atau bagaimana? Mungkin itu pertanyaan dari saya. Apakah pertanyaannya dari Hari mungkin atau Elisa yang sudah dijelaskan tadi? Oke, makasih Cok D. Jadi pertanyaannya, Ibu pertegas lagi, kalau salah dalam melakukan culling gitu ya, apakah terjadi penurunan produktivitas gitu ya Cok D ya? Oke, Silakan dijawab kelompok satu. Siapa yang mau jawab? Baik. Ibu, sambil menunggu jawabannya, Ibu ini sedikit ya. Ulangi sedikit bahwa itu untuk meningkatkan mutu genetik itu kan ada yang namanya tindakan pemuliaan. Yang tadi sudah dipresentasikan ada 4, ini seleksi, culling, replacement, dan breeding. Kan gitu gininya. Kemudian yang ditanyakan Code adalah khusus di bagian culling. Culling itu adalah mengeluarkan ternak-ternak yang tidak sesuai dengan kriteria persyaratan bibit gitulah dulu ya. Tidak sesuai kriteria atau persyaratan bibit yang dipersyaratkan biasanya. Bibit ini ada yang namanya standar nasional Indonesia. Gitu ya. Nah, kalau misalnya ternak-ternak ini tidak sesuai dengan persyaratan yang disyaratkan oleh SNI, namanya ya, untuk menjadi bibit, tentu saja ternak tersebut akan dikaling, dikeluarkan dari populasi supaya ternak-ternak ini tidak mempengaruhi performan populasi bibit itu ya. Nah, pertanyaan Cudi sekarang menyambung pertanyaan Cudi. Apabila terjadi kesalahan dalam melakukan culling atau mengeluarkan ternak, gitu ya, apakah terjadi penurunan produktivitas ternak? Nah, itu ininya supaya lebih jelas lagi ya. Ini kelompok satu. Silakan kelompok satu. Baik. Bu, izin menjawab nggih. Oke, silakan Elisa. Jadi jika peternaknya itu salah melakukan culling pada induk yang sebenarnya masih potensial, maka resikonya itu dapat terjadi pada beberapa aspek penting, di mana dari segi reproduksi, induk yang masih sehat dan subur sebenarnya itu dia masih mampu menghasilkan pedek dengan Calvin interval mendekati standar serta angka kebuntingan yang baik. Sehingga pengkalingan itu terlalu cepat akan menghasilkan peluang mendapatkan keturunan produktif di masa depan. Kemudian dari segi genetiknya itu, induk hasil persilangan Bali dan Brahman itu seringkali membawa sifat unggul seperti bobot lahir pedet yang lebih tinggi dan daya adaptasinya itu yang lebih baik.
yang efisiensi reproduksi, sehingga jika dikaling itu genetik unggul tersebut akan hilang dari populasi dan menghambat perbaikan mutu ternak jangka panjang. Sementara dari segi ekonomi sendiri, kaling yang tidak tepat justru menambah kerugian karena biaya replacementnya itu lebih tinggi dibanding mempertahankan induk yang masih produktif. Selain itu, potensi keuntungan dari pedet berikutnya itu juga hilang sehingga efisiensi usahanya itu menurun. Oleh karena itu, keputusan kalian sebaiknya dilakukan dengan evaluasi menyeluruh, tidak hanya berdasarkan CI, SC, atau bobot lahir pedet, tetapi juga mempertimbangkan faktor manajemen, kesehatan, dan kondisi lingkungannya. Mungkin jawaban dari saya seperti itu nggih, Bu. Jika Ibu ada tambahan, dipersilahkan. Oke. Bagus jawabannya Elisa ya. Mau ditambahkan oleh kelompok 1? Silakan supaya artinya kalau kita presentasi seperti ini, kelompok kan harus aktif gitu ya. Tidak ada yang super aktif, tidak ada yang pasif gitu ya. Oke, sebaiknya ditambahkan oleh kelompoknya. Ya, silakan. Mohon maaf Ibu ini ya off kamera ini kurang bersahabat ini sinyal hari ini. Silakan. Tidak ada. Berarti jawaban Elisa ini sudah mewakili jawaban kelompok 1 dari pertanyaan Jody gitu ya. Apakah apabila terjadi kesalahan kaling, apakah akan menurunkan produktivitas? Ya, kaling itu tadi mengeluarkan. Nah, benar seperti yang disampaikan oleh Elisa bahwa sebelum kita melakukan memutuskan gitu ya untuk melakukan tindakan pemulihan ini khususnya kali si ini tidak 1-2 tahun ya. Jadi ini biasanya dilakukan evaluasi itu kalau ternak besar ya, kalau sapi kan ternak besar ya. Itu 5-10 tahun gitu ya, 5-10 tahun lah. Kalau memang produktivitas ternak tersebut kurang bagus, maka lakukan. Kaleng dilakukan terhadap ternak-ternak yang memang tidak sesuai tadi ya, tidak sesuai dengan standar SNI, tidak produktif gitu ya. Apa yang maksud dengan tidak produktif? Tidak produktif itu dia misalnya memenuhi standar dari sisi performan, memenuhi standar tetapi tidak bisa bunting setelah dikawinkan gitu, tidak bisa bunting. Nah, itu kan sudah akan kurang bagus lah untuk populasi di mana ternak tersebut berada gitu ya. Kemudian juga apabila dia beranak misalnya, tapi tetapi anaknya itu tidak sesuai juga dengan standar yang sudah ditetapkan pada umur tertentu gitu ya. Nah, ini juga sebaiknya dikeluarkan dari populasi tersebut, dari populasi itu gitu ya. Dikeluarkan itu bukan berarti ternak-ternak ini dipotong, tidak seperti itu ya, tetapi ternak-ternak ini tidak kita berikan dia kesempatan untuk bereproduksi atau menghasilkan keturunan. Dan ternak-ternak yang kita berikan kesempatan untuk berkembang, bertumbuh ini pada bobot tertentu itu kita foto ya. Nah, secara singkat bisa. Halo, suara Ibu terdengarkah?
Masih terdengar, Ibu. Terdengar, Adik-adik, Bu. oke. Iya, tadi lewat nih ini. Oh, nggih, nggih. Nah, Ibu ini ingatkan lagi sekali ya, adik ya. Bukan ingatkan. Jadi, Ibu sampaikan lagi bahwa tindakan pemuliaan ini ya sebaiknya dilakukan oleh lembaga atau instansi pemerintah atau swasta yang memang konsen. Jadi, tindakan pemuliaan ini tidak bisa dilakukan oleh peternakan rakyat, itu ya, karena biasanya tidak ada catatannya. Mana mau melakukan evaluasi kalau catatannya tidak ada. Peternakan di Indonesia itu ya lebih peternakan ya itu itu ya adik-adik ini sebaiknya dilakukan oleh lembaga pemerintah atau swasta bisa yang terkait. Nggih. Karena- Kenapa? Karena kalau Mohon izin, Ibu, untuk suaranya sedikit hilang. yang bisa Ibu sampaikan, eh, ada pertanyaan lagi yang lain, silakan. Saya izin bertanya, Bu. Lo, Saya izin bertanya. silakan. Silakan Sakila ya. Ya, betul, Bu. Izin bertanya, apabila bobot lahir kedelai terlalu tinggi, itu mungkin apa ya potensi masalah yang bisa muncul dan cara strategi pemulihan ini, apakah bagaimana bisa mengatasi permasalahan itu? Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih Syakila atas pertanyaannya. Mungkin untuk jawabannya akan dijawab dan diwakilkan oleh Feby. Kepada Feby, waktu dan layar dipersilakan. Oke, baik. Terima kasih. Tadi sempat ditanyakan mengenai masalah yang mungkin akan muncul kalau semisal bobot dari si anak kidetnya ini terlalu besar. Nah, untuk masalah yang dapat ditimbulkan itu bisa berupa distalkia atau kesulitan melahirkan dari induknya, dan ini tuh mampu membahayakan pedet maupun sang induk. Nah, untuk strategi pemeliharaan yang dapat diantisipasi itu mulai dari yang pertama lagi, di mana kita harus benar-benar menyeleksi untuk indukan umur perkawinannya, di mana untuk sapi Bali sendiri itu idealnya di kisaran umur 8 sampai 24 bulan. Kemudian lagi yang dapat kita siasati atau kita lakukan yakni dengan mengganti indukan tersebut dengan indukan yang lebih eh, produktif lagi dan lebih memenuhi standar dari seleksi itu sendiri. Mungkin itu jawaban yang dapat saya berikan. Apakah dari Syakila dapat diterima? Jawabannya dapat diterima, terima kasih. Baik, bagus tadi jawabannya siapa? Febrian ya? Nggih, Oke, benar, Ibu. Febrian ya. Mm-mm. Nggih. Terkait dengan pertanyaan dari Sakila untuk bobot lahir. Ada dislokia ya, memang ya. Makanya kita harus memperhatikan pada saat persilangan ya, kita harus memperhatikan eh,
ternak yang kita gunakan. Ya, breednya itu ya. Kalau terlalu besar, apa namanya, memang pasti akan menyebabkan distokia. Kemudian juga, kalaupun bisa lahir gitu ya, kita juga harus memikirkan makanannya, pakannya ya. Dengan bobot badan yang besar, tentu saja makannya juga banyak gitu ya. Apakah siap gitu ya? Nah, sementara ini memang banyak terjadi persilangan ya, yang tujuannya memang meningkatkan mutu genetik yang ditampilkan dengan bobot badan itu. Tetapi kalau peternak tidak siap dengan pakan, percuma saja. Mutu seperti yang Ibu sampaikan minggu lalu ya, performan itu adalah genetik ditambah lingkungan. Kalau genetiknya bagus tapi lingkungan dalam hal ini pakannya tidak bagus, maka performannya tidak bisa maksimal. Percuma juga apa namanya disilangkan dengan breed-breed unggul gitu. Tetapi pakannya tidak bagus sehingga performanya itu tidak bisa maksimal. Kasihan kan ternaknya ya. Ininya bagus, genetiknya bagus, tapi tampilannya kurus kering gitu kan kasihan karena kekurangan. Oke, jadi memang untuk peternak-peternak rakyat gitu ya, peternakan rakyat gitu ya, seperti misalnya di Indonesia, memang sebaiknya yang dipelihara oleh peternak itu adalah ternak-ternak yang ukuran tubuhnya relatif kecil. Contohnya adalah ternak-ternak lokal yang kita miliki. Itu ya. Misalnya sapi Bali. Kan kecil itu. Relatif kecil ya, bukan kecil gitu ya. Relatif kecil. Nah, relatif kecil. Sapi Bali, sapi Madura yang kita miliki relatif kecil gitu. Itu ya mungkin tambahan dari Ibu. Terima kasih. Kelompok 1 sudah menjawab dengan baik pertanyaan dari temannya. Apakah ada lagi pertanyaan? Silahkan. Ada lagi? Satu lagi deh, satu pertanyaan lagi supaya bisa kita diskusikan lebih banyak dari pertanyaan teman-teman ini ya, teman-teman ini. Diskusinya bisa berkembang ya, yang seperti tadi itu masalah, misalnya masalah distokia. Jadi bisa lebih berkembang diskusi, berkembang lebih baik lagi. Silakan, satu lagi Ibu tunggu pertanyaannya sebelum kita tutup ya pertemuan kita. Silakan, nggak ada pertanyaan. Kalau tidak ada pertanyaan, Ibu mau nanya nih Izin dengan... Ibu, izin masuk boleh? Oh ya, ya ada ya. Siapa Amin. namanya ini? Perkenalkan nama saya Inimam Niko Widatama Ibu dengan NIM Nggih. Ya, 101. silakan, silakan. Izin menanyakan mengenai jika nanti dilakukan inseminasi buatan sapi Bali dengan semen Brahman itu dilakukan dalam jangka panjang, nanti apakah terdapat dampak yang dapat ditimbulkan ya? Karena kan itu kan beda breed dan juga itu dilakukan dengan inseminasi buatan itu apakah ada dampak sampingnya ya yang akan dapat ditimbulkan dari inseminasi buatan itu? Gitu Ibu. Nggih. Ya, bagus pertanyaannya ya. Silakan dijawab kelompok 1. Baik, terima kasih Wiku atas pertanyaannya. Mungkin saya izin mencoba menjawab perwakilan dari kelompok 1, di mana tentunya itu sangat banyak dampak positif yang dapat diberikan dalam pelaksanaan inseminasi buatan ini. Namun juga terdapat beberapa dampak negatif yang dapat ditimbulkan. Mungkin dampak positif yang dapat ditimbulkan itu seperti peningkatan performa reproduksi, yaitu seperti jarak beranak yang ideal, angka kebuntingan yang tinggi, serta bobot lahir pedet yang lebih besar. Hal ini itu juga tentunya dapat meningkatkan produktivitas dan memberikan keuntungan yang besar bagi para peternak. Namun ada juga beberapa mungkin dampak negatif yang dapat ditimbulkan yang harus diwaspadai seperti yang sudah dijelaskan oleh teman saya tadi.
mungkin hal-hal yang harus diwaspadai itu seperti bobot lahir pada itu yang lebih besar, di mana dari bobot lahirnya ini itu dapat meningkatkan risiko kesulitan dalam melahirkan atau yang biasa disebut dengan distokia, sehingga itu perlu menjadi perhatian khusus bagi peternak itu sendiri. Dan juga mungkin salah satu hal yang dapat kita bayangkan nantinya itu kan jika kita terus-menerus melakukan inseminasi buatan ini, salah satu dampaknya itu adalah populasi sapi Bali itu mungkin akan berkurang. Jadi salah satu hal yang harus kita waspadai yaitu dan juga perhatikan yaitu uh, dalam upaya tetap menjaga kelestarian sapi Bali itu sendiri. Mungkin dari Wiku, apakah jawabannya dapat diterima dan dari Ibu, apakah ada yang ingin ditambahkan? Ya. Gimana Wiku? Itu jawaban dari kelompok 1? Baik, bisa diterima Ibu. Terima kasih Laras. Oke. Oke. Ya, beda breed gitu ya. Gimana sih? Beda breed tuh nggak masalah ya, asalkan masih sapi gitu dia ya. Eh, kalau misalnya sapi dengan kambing gitu baru nggak bisa ya, Dede ya persilangan. Tapi kalau dia masih jenisnya sapi, bovine gitu, bos gitu ya bisa, masih bisa disilangkan. Tetapi yang harus diperhatikan itu adalah nanti berat badan lah, berat berat badan anaknya. Ya, kalau misalnya ternak lokal kita disilangkan dengan breed unggul, Brahman, Limosin, itu kan nanti berat badan anaknya besar kan? Nah, itu pasti akan menimbulkan kesulitan kelahiran yang namanya distokia. Bisa dengan sesar, tapi pasti harganya relatif mahal. Apalagi di peternakan rakyat ya. Ini artinya dengan fasilitas sapras yang kurang. Kasihan kan ternaknya itu. Ya, bisa nanti mati gitu. Kemudian tadi ada menarik juga pertanyaan dari Wiku nih, IB, apakah ada dampaknya gitu ya? Jelas saja pasti ada dampaknya, tapi lebih banyak dampak positifnya, gitu ya. Dampak positifnya adalah kita tidak perlu memelihara banyak pejantan, karena pejantan itu sekali ejakulasi bisa menghasilkan banyak eh, eh, menghasilkan semen dengan perlakuan tertentu. Nanti semen ini yang sudah menjadi straw itu ya, itu bisa untuk mengawini ribuan betina. Itu ya, tidak perlu memelihara pejantan. Kemudian positifnya lagi eh semestro sudah terjamin dia unggul karena pasti ada seleksi. Nggak mungkin kita itu tidak melakukan seleksi yang intensif untuk ternak-ternak yang akan dijadikan pejantan dan diambil semennya untuk stro. Jadi jaminan bahwa mutu genetiknya pasti bagus, itu IB ya. Kemudian dari sisi penyakit, itu kan pasti sudah, artinya karena sudah terseleksi, itu kan minimal ya, minimal dampak-dampak yang seperti itu. Kemudian juga IB ini, kalau dari sisi, dan banyak lagi gitu ya dampak positif. Kalau dampak negatifnya, sebenarnya tidak ada dampak negatif, tetapi yang kita harus yakinkan kepada peternak adalah dengan IB ini bagus, gitu kan. Harus kita bisa meyakinkan peternak, ya, karena biasanya peternak dengan pendidikan yang kurang, kemudian umur yang sudah lanjut, itu susah diberikan pemahaman baru. Nah, itu ya, itu tantangan untuk peternak dengan pendidikan dan umur yang sudah lanjut. Pendidikannya rendah, umurnya sudah lanjut gitu ya, tua gitu itu maksud Ibu. Itu susah kita memberikan pemahaman karena dia lebih yakin dengan pengalamannya sendiri. Oke. Nah, itu mungkin tambahan Ibu ya.
Baik, adik-adik, karena waktu juga ya. Jadi presentasi hari ini kita cukupkan dulu sampai di sini. Kemudian juga pertanyaan komentar tangannya itu juga kita cukupkan sampai di sini. Nah, eh apa namanya, Cok D, Ibu belum 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 dapat bertanya nih ke Bu Indira terkait dengan apakah harus buat paper ya? Nih, kalau di peternakan biasanya ibu minta mahasiswa itu buat paper dan juga PPT. Nanti tolong ditanyakan ke Bu Indira ya, apakah harus buat paper. Kalau misalnya buat paper, dilengkapi saja. Ini kan udah bagus nih, presentasi kelompok 1. Ya, nanti Cok dia tanya ya ke Bu Indira apakah buat paper atau cukup PPT saja. Itu juga untuk melengkapi nanti bukti apa partisipasi mahasiswa untuk case method. Mungkin itu ya, adik-adik yang bisa Ibu sampaikan. Eh, jadi pertemuan untuk hari ini kita cukupkan dulu. Nanti semoga kita bisa bertemu lain waktu. Atau kalaupun tidak bisa bertemu, nah nanti kalau adik-adik misalnya bertemu dengan Ibu, masih bisa dikenali ya, karena kita nih kuliahnya online ya. Jadi kalau misalnya kita bertemu langsung gitu, bisa bisa disapa Ibu ya. Ibu, saya ini dari FKH, Ibu yang memberikan kuliah kemarin terkait dengan pemuliaan. Itu ya, mungkin seperti itu. Baik adik-adik, terima kasih. Eh, Selamat juga ya kepada kelompok 1 yang sudah presentasi dengan sangat baik. Juga kepada adik-adik mahasiswa yang lainnya yang sudah apa namanya bertanya dan juga eh, me- mencermati ya pertanyaan-pertanyaan dari teman. Terima kasih. Kita akhiri saja pertemuan kita. Selamat siang, selamat weekend. Ah,